Yang saya pahami sementara bahwa tujuan utamanya di BMN sebetulnya adalah di pengembangan kompetensi. Ada beberapa kegiatan yang diharapkan kita lalui dengan di laporan, sertifikat dan lain-lain, sehingga diharapkan kompetensi kita dengan sendirinya meningkat. Berapa kali saya mendengar, tadi juga sempat disinggung lagi bahwa sekarang dipermudah dengan adanya komunitas belajar yang bisa duduk dengan SK kepala sekolah. Setelah beberapa waktu lalu saya pelajari, ternyata komunitas belajar itu di BMN itu sudah difasilitasi dengan sebuah forum khusus. Jadi komunitas belajar yang resmi terdaftar di BMN dengan berbagai macam persyaratan untuk pendiriannya. Yang mau saya tanyakan berkenaan dengan berkas yang tadi sebetulnya bisa dipermudah dengan pembel internal sekolah. Apakah itu cukup ketika ternyata di komunitas belajar sendiri harus terdaftar resmi, baru kemudian bisa mengeluarkan sertifikat yang diakui. Demikian. Pertanyaan kedua yang dari Bapak Syarifuddin, kepada Bapak Syarif kami silakan. Terima kasih pada teman-teman. Yang ingin kami tanyakan tentang praktik baik yang ada di pengembangan kompetensi BMN. Apakah bisa praktik baik itu dalam berbasis nyata? Misalkan saya melakukan suatu materi dan masukkan aksi nyata, apakah itu juga termasuk praktik baik dan mungkin bisa dijadikan sebagai pendukung di BMN atau bedanya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, kami sampaikan kepada Pak Ali dan Pak Syarif untuk orang rumah pertanyaannya. Yang pertama adalah di fasilitas BMN itu ada kombel yang secara resmi sudah difasilitasi sehingga bisa mengeluarkan sertifikat yang diakui. Dan apakah cukup kombel internal di sekolah ini untuk bisa mewadahi pengembangan tersebut? Artinya di kombel internal misalnya di SMP Anur ini bisa mengeluarkan sertifikat untuk guru-guru yang ada di SMP Anur tanpa harus mendaftarkan kombel secara nasional tadi yang difasilitasi oleh BMN itu. Yang kedua berkenaan dengan kegiatan praktik baik. Nah, praktik baik di sini berupa aksi nyata untuk apa diperbolehkan atau memang ada hal yang lain tentang bagaimana pelaksanaan praktik baik tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kami kembalikan Jumatan Bu Rita selaku pengawas untuk memberikan pencerahan terhadap kami mengenai kombel internal dan pelaksanaan praktik baik. Jumatan Ibu Pengawas Ibu Siti Masita dalam semuanya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk kombel yang sudah dibuat atau dibentuk di SMP Anur itu boleh memberikan atau membuat sertifikat apabila ada kegiatan semacam workshop, semacam kombel dan lain-lain, asalkan memenuhi kriterianya ya. Jadi tidak satu kali kombel kemudian dibuatkan sertifikat, tidak. Minimal sertifikat itu bisa dibuat dalam 3 hari kegiatan, tiap hari 8 jam. Jadi meskipun bentuknya ya semacam workshop itu sendiri ya nggak harus berturut-turut 3 hari seperti itu. In on in, asalkan jumlah durasinya 32 jam. Satu, tanpa harus didaftarkan di BMN, tidak apa-apa, legal. Karena kalau kita
Jadi langkah pertama itu segeralah bentuk komunitas belajar di SMP Anur. Misalnya karena ini banyak sekali anggotanya, gurunya, buat 3 kelompok bisa. Kombel Anur Hebat 1, Kombel Anur Hebat 2, Kombel Anur Hebat 3, misalnya begitu. Nah, ini untuk efektivitasnya saja. Satu kombel, satu kelompok ini misalnya 30 orang. Daripada satu kombel bayang 100 sekian guru langsung enggak. Jadi diefektifkan begitu, Pak. Nah, misalnya untuk satu minggu sekali kan ya. Minggu pertama kombel 1, minggu 2 kombel 2. Nah, dengan materi yang sama nggak apa-apa, penyajinya berbeda. Jadi informasi yang didapat sama, hanya pematerinya saja yang berbeda. Begitu kita segera dibentuk, pilih siapa saja yang akan tampil, materinya apa saja, kapan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan aksi nyata, aksi nyata ya. Praktek baik itu, pada prinsipnya praktek baik itu adalah kegiatan atau hasil karya yang dilakukan oleh masing-masing guru. Apa saja bentuknya, bisa berupa dokumen, bisa berupa video, bisa berupa hasil karya apa saja. Terus tentunya praktek baik ini tidak sama satu dengan yang lain. Kalau panjenengan memiliki banyak dokumen praktek baik, saya kira semuanya itu baik, karena itu hasil panjenengan murni, hasil panjenengan. Jadi bukan dari hasil lihat punyanya karya orang lain, punyanya siapa. Kalau menurut saya itu praktek baik, karena tidak sama dengan yang lain. Mungkin bisa di-grade, di-grade itu di apa ya istilahnya, di rank gitu ya. Jadi kalau waktu ini tak foto pilihan-pilihan ini, mungkin ini saya jadikan praktek baik saya. Apa-apa? Oh kira gak umum, saya dipoles lagi supaya nyeleneh, supaya ada keunikan yang tersendiri. Dari yang benar. Jadi jangan yang biasa-biasa saja lah, praktek baik. Begitu Pak, ya. Ada lagi? Oke. Misalkan itu ada pelatihan aksi nyata yang ada di modul itu berasal dari praktek baik kalian, bisa diupload di situ. Asalkan disesuaikan, misalnya aksi nyata panjenengan tentang menumbuhkan, ini biologi misalnya ya, menumbuhkan tanaman X dengan cara XX gitu. Ini sesuai relevan. Coba panjenengan bisa diupload di sini. Atau yang lain